Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing dan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu teman kita yang menanyakan apakah pupuk rock phosphate dan dolomit itu bisa dicampur. Dan pada video ini saya akan jawab. Namun sebelumnya teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya lakukan, dan tentunya saya juga belajar dari beberapa sumber yang kemudian saya sharingkan di sini. Semoga apa yang saya sharingkan di sini bisa bermanfaat bagi kita sesama petani sawit. Jadi teman-teman, apakah pupuk rock phosphate dan dolomit itu bisa dicampur? Tentu jawabannya sangat bisa, teman-teman. Di sini kita akan belajar tentang konsep pencampuran pupuk. Pupuk apa saja yang boleh dicampur dan tidak boleh dicampur. Tentu sudah banyak sekali saya jelaskan tentang bahaya mencampurkan pupuk, teman-teman. Lalu mengapa dolomit dan rock phosphate bisa dicampur? Tentunya ada beberapa alasan yang bisa kita pahami dan bisa kita mengerti sehingga memang pupuk dolomit dan rock phosphate itu bisa dicampur. Tentu teman-teman, pupuk yang tidak boleh dicampur itu adalah pupuk yang pembuatannya itu memang pupuk yang memiliki unsur kimia, atau bisa kita sebut pupuk kimia gitulah ya. Jadi kalau pupuk kimia ini memang tidak seharusnya untuk dicampur, teman-teman, karena memang pupuk kimia ini bisa berpotensi mengalami pembekuan dan penggabungan unsur-unsur kimia yang ada di dalam pupuk tersebut. Nah, ketika unsur-unsur yang ada di dalam pupuk itu tergabung kembali dan mengalami reaksi kimia yang lain, maka efek yang ingin kita dapatkan dari pupuk itu akan berubah, bahkan bisa menjadi racun. Atau bisa sederhananya seperti ini, pupuk itu kan sudah dipisahkan oleh pabrik, seperti unsur-unsur tunggal seperti natrium, kalium, dan fosfat. Itu kan sudah dipisahkan oleh pabrik dengan sistem mereka, dan kita tinggal menebarkannya karena kita ingin mendapatkan manfaat dari pupuk itu untuk tanaman kelapa sawit kita. Dan ketika sudah di lahan, kita dengan pintarnya mencampurkan pupuk itu, dan yang susah payah oleh pabrik dipisahkan unsur-unsurnya itu, yang dari tadinya beberapa unsur dari pupuk majemuk hingga menjadi pupuk tunggal dan hanya diambil satu unsur saja untuk kita ambil manfaatnya. Kita yang hanya orang kebun dengan sangat pintarnya menggabungkannya kembali. Nah, berarti kita menghina pabrik lah, kira-kira seperti itu. Menghina seperti apa ya? Tentunya kita mengatakan orang pabrik itu bodoh karena sudah memisahkan pupuk dan akhirnya kita mencampurkannya kembali. Dan ketika pupuk itu tercampur, maka terjadilah reaksi kimia yang tentunya kita tidak memahaminya apakah reaksi yang bagus atau yang buruk. Tentunya secara sederhana bisa kita simpulkan atau bisa kita pikirkan, alam ini akan menguraikan pupuk-pupuk majemuk dengan caranya. Misalkan pupuk kandang. Pupuk kandang ini adalah salah satu contoh pupuk majemuk, teman-teman. Bukan hanya NPK saja ya. Kalau NPK kan hanya isinya N, P, dan K. Mungkin ada campuran dari bahan lain yang mikro, seperti boron atau dan lainnya. Tapi kalau pupuk kandang ini, dia pupuk majemuk yang di dalamnya itu banyak sekali unsur-unsur seperti natrium, fosfat di sana ada, terus kalium juga ada, kalsium juga ada, magnesium ada, terus amoniak juga ada di sana dan lain sebagainya. Itu alam memerlukan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya sehingga manfaat dari pupuk kandang yang kita berikan ini bisa diserap oleh tumbuhan. Tentu memerlukan beberapa waktu yang cukup lama. Makanya dari itu
sering kita lihat bahwa pupuk kandang itu efeknya lumayan cukup lama. Karena ya tadi, alam memerlukan waktu yang lama untuk menguraikannya sehingga unsur itu sudah terpecah kemudian bisa masuk ke dalam batang dan melakukan fungsinya masing-masing. Jadi perlu kita pahami teman-teman bahwa setiap unsur yang kita berikan ini memiliki efek atau memiliki manfaat yang berbeda-beda. Misalkan natrium, urea. Urea itu fungsinya untuk fotosintesis atau untuk pembentukan klorofil atau untuk menghijaukan daun. Itu fungsi utama dari urea. Jadi sering kita lihat ketika kita menaburkan urea, maka daun dari sawit kita ini akan terlihat hijau dan segar. Karena memang urea ini membantu untuk pembentukan klorofil dan membantu proses fotosintesis. Ketika fotosintesisnya bagus, klorofilnya bagus, maka pembakaran, pembentukan nutrisi, dan penyebaran ke seluruh batang itu akan menjadi lebih baik. Sedangkan fosfat ini berfungsi seperti hemoglobin atau eritrosit. Gunanya itu untuk menyalurkan nutrisi ke seluruh batang. Itu fungsi dari fosfat. Dan tentunya fosfat ini akan sangat penting ketika fosfat ini kekurangan atau defisiensi fosfat, maka nutrisi yang akan disalurkan ke seluruh batang pun akan terhambat. Sehingga pertumbuhan sawit juga akan terhambat. Itu teman-teman. Atau kalium. Kalium ini untuk pembentukan sel buah dan sel batang, sel lainnya. Itu fungsinya seperti itu. Jadi dengan pemberian kalium atau KCl, tentu batangnya akan lebih besar dan buahnya juga akan jadi lebih besar. Dan itu adalah fungsi-fungsi kecil yang memang diperlukan oleh batang kelapa sawit kita untuk melakukan produksi. Nah, ketika kita mencampurkannya kembali, tentu unsur-unsur itu akan bereaksi dan alam akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu kenapa NPK bisa digunakan dengan instan? Karena pabrik sudah memberikan katalisator di sana atau pengikat, sehingga ketika nanti bereaksi dengan tanah maka katalisator itu akan pecah dan efek dari unsur-unsur pupuk itu akan terpecah sendiri dengan waktu yang cukup cepat tanpa harus dari bantuan alam. Hanya bantuan air saja katalisator itu akan pecah dan terpisah, maka tumbuhan akan bisa menyerapnya dengan cukup mudah. Berbeda ketika kita mencampurkannya urea dengan KCl, misalkan dengan NPK atau dengan KCl. Tentu hal itu akan berakibat unsur itu akan bereaksi dan menggumpal dan menyatu kembali. Yang tadinya hanya unsur N saja kini menjadi unsur yang lainnya, dan tentunya alam akan menjadi lebih lama menguraikannya karena memang kita tidak memiliki katalisator di sana. Itu teman-teman. Jadi kalau kita ingin mencampurkan pupuk, kita harus tahu dulu pupuk apa yang bisa dicampurkan. Lalu RP dengan dolomit kok bisa dicampur? Nah, dari penjelasan yang cukup panjang tadi, bisa kita simpulkan atau bisa kita pahami bahwa RP dan dolomit itu bukan pupuk kimia. Itu yang harus kita pahami. RP dan dolomit itu berbahan dasar bebatuan yang dihaluskan. Jadi kalau kita ingin mencampurkannya, maka tidak akan terjadi reaksi kimia yang berlebihan karena memang pupuk dolomit dan RP ini dibuat bukan dari hasil proses kimia atau bukan dari hasil ekstraksi bahan-bahan kimia. Jadi boleh-boleh saja mencampurkan, terutama ketika kita ingin melakukan pemupukan dasar di dalam lubang, maka kita wajib memberikan RP dan dolomit. Fungsinya adalah untuk membuat tanah itu netral dari keasaman tanah. Yang kedua memang untuk mempercepat pertumbuhan akar dan untuk mempercepat transportasi nutrisi dari akar ke seluruh batang. Jadi teman-teman kalau ingin mencampurkan dolomit dengan RP boleh-boleh saja. Namun kalau kalian ingin mencampurkan pupuk kimia, saya sarankan untuk
tidak dilakukan. Kalau kalian ingin melakukan pemupukan secara bersama-sama, lakukanlah di tempat yang berbeda. Misalkan kalian memupuk di sini urea, di sana TSP, dan di sana KCL. Seperti itu tekniknya. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.